Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sempat menuai kontroversi karena menormalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab mungkin saja menyesali keputusannya. Setelah melihat serangan Israel menghantam Muslim Palestina. Atas kejadian itu pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan keprihatinan mendalam atas warga Palestina. Dan mengutuk militer Israel yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Sebab sebagai bentuk keprihatinannya negara kaya itu akhirnya mengirim bantuan untuk meringankan penderitaan Palestina. Lantas apa sajakah bantuan Uni Emirat Arab yang dikirim ke Palestina? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Uni Emirat Arab menduduki peringkat kedua sebagai negara terkaya di Timur Tengah. Dan peringkat ke-6 sebagai negara terkaya di dunia. Bukan hal yang tak mungkin jika negara tersebut dijadikan target oleh negara-negara barat untuk menjalin hubungan bilateral. Pada September tahun 2020 contohnya dengan tujuan kemakmuran dan harapan yang lebih besar. Bagi warga negaranya Amerika Serikat berhasil merayu pemerintah Uni Emirat Arab untuk menandatangani Abraham Accord atau Perjanjian Abraham yang isinya menormalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel akan tetapi sejak Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan sepakat menjalin hubungan dengan Israel. Umat muslim di berbagai negara Arab atau negara-negara lainnya termasuk Indonesia, memandang keputusan Presiden Uni Emirat Arab itu sebagai bentuk pengkhianatan. Bagaimana tidak memiliki populasi yang jumlahnya mencapai 9.541.931 jiwa di mana 76%-nya adalah muslim ditambah lagi sang presiden dan orang-orang di pemerintahan mayoritas beragama Islam. Rasanya tak masuk akal jika negara kaya satu ini menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang di depan mata dunia secara terang-terangan menindas umat muslim di Palestina. Memang dalam website Kedutaan Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika, disebutkan bahwa terjalinnya hubungan bilateral antara Uni Emirat Arab dengan Israel, adalah langkah untuk membawa kedamaian dan kemerdekaan untuk Palestina. Namun menurut pihak Palestina langkah yang diambil Uni Emirat Arab itu tak akan membawa kedamaian, melainkan akan menghancurkan hak dan kesucian Palestina, karena dianggap bisa menambah agresi Israel terhadap Palestina. Terbukti hanya berjalan sekitar 3 tahun setelah Uni Emirat Arab dan negara Timur Tengah lainnya, seperti Bahrain, Maroko, dan Sudan menandatangani Perjanjian Abraham. Israel kembali menunjukkan sisi biadabnya tentu konflik yang saat ini masih berlangsung di tanah Yerusalem menjadi tamparan keras bagi Bahrain, Maroko, Sudan, dan Uni Emirat Arab. Apalagi sekalipun 4 negara tersebut masuk dalam 120 negara yang setuju resolusi gencatan senjata disahkan PBB, tetap saja Israel tak menghiraukan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengannya. Bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan di Uni Emirat Arab? Diperlakukan seperti itu alhasil layaknya orang yang sadar setelah dikecewakan. Uni Emirat Arab akhirnya bertindak lebih cepat dengan mengirim beberapa pesawat untuk mengangkut berbagai macam bantuan yang dibutuhkan warga Palestina. Dilansir dari CNN, bantuan itu berupa perlengkapan medis dan 68 ton pasukan makanan yang bekerja sama dengan beberapa lembaga internal dan organisasi internasional mulai dari Organisasi Program Pangan Dunia, Bulan Sabit Merah Emirat, Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Masyarakat Uni Emirat Arab. Selain itu Uni Emirat Arab juga sedang mempersiapkan 25.000 paket bantuan dari para relawan Arab dan akan terus meluncurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun dari itu semua bantuan yang mungkin bisa menghapuskan branding bahwa Uni Emirat Arab bukanlah pengkhianat, yaitu bantuan dana sebesar 20 juta US dollar. Untuk warga Palestina pasalnya melalui lembaga resmi PBB yaitu United Relief and Work Agency. Bantuan Uni Emirat Arab yang setara 300 miliar rupiah itu adalah bantuan yang dikirim lebih awal ketika warga sipil yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan. Tak cukup sampai di situ, untuk lebih memaksimalkan bantuannya Uni Emirat Arab juga tak berhenti mendesak PBB untuk memperingatkan Israel agar tak menargetkan warga sipil dan lembaga-lembaga pemerintahan. Melihat upaya Uni Emirat barusan, sepertinya negara kaya itu memang sudah geram melihat negara yang 3 tahun terakhir telah ia ajak bekerja sama. Saking geramnya Uni Emirat Arab mengutuk serangan darat yang baru-baru ini dilancarkan oleh tentara Zionis, biasanya merujuk pada konflik negara Timur Tengah. Sebelum-sebelumnya Uni Emirat Arab adalah negara yang akan mengirimkan bantuan ke Palestina
Bukan cuma memberi bantuan dana namun akan menurunkan pasukan militernya. Ketika negara yang ia belah terus-menerus mengalami penindasan. Terlebih lagi pasukan militer Uni Emirat Arab tak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan jejak sejarahnya Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab sudah terlibat dalam banyak perang. Sejak pertama kali terbentuk di tahun 1979 mulai dari Perang Teluk Perang Kosovo, Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia, Perang Afghanistan dan Perang melawan ISIS di Suriah. Untuk strukturnya Angkatan Bersenjata Uni Emirat tak jauh berbeda dengan struktur militer yang dimiliki oleh setiap negara mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Sedangkan untuk alutsistanya mari kita mulai. Dari Angkatan Darat terlebih dahulu Angkatan Darat Uni Emirat Arab dipisahkan menjadi 8 brigade dan 1 batalion. Dari 8 tersebut 1 diantaranya merupakan brigade pengawal kerajaan, 2 brigade lapis baja, 3 brigade infanteri mekanis, 1 brigade infanteri, kedua dan 1 batalion artileri. Dari sisi alutsistanya Angkatan Darat Uni Emirat Arab memiliki 354 tank. Dengan jenis berbeda-beda dan dibeli dari negara yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ada tank produk Prancis. Dengan jenis AMS 56 ler selain 354 tank Angkatan Darat Uni Emirat Arab juga memiliki 9.255 kendaraan lapis baja, 183 senjata sel propel, 76 senjata lapangan, dan beberapa peluncur roket. Setelah Angkatan Darat mari kita pindah ke Angkatan Udara. Bisa dibilang Angkatan Udara Uni Emirat Arab adalah angkatan udara yang alutsistanya terlengkap di negara Timur Tengah. Mereka mempunyai beberapa unit pesawat tempur jenis Dassault Mirage 2000 dan Dassault Rail buatan Prancis yang mana kedua pesawat tersebut berfungsi serbaguna, baik itu untuk bertempur, mengintai hingga mencegah penargetan senjata nuklir. Selain pesawat tempur ada pesawat kontrol, pesawat patroli, pesawat maritim, pesawat pengangkut helikopter, pesawat latih, dan pesawat tanpa awak dari Angkatan Udara. Selanjutnya kita beralih ke Angkatan Laut. Untuk alutsistanya Angkatan Lautnya Uni Emirat Arab tak punya banyak, mereka hanya memiliki beberapa unit kapal korvit kelas Goin, korvit kelas Abu Dhabi, dan korvit kelas Bainuna. Selain korvit ada juga kapal patroli lepas pantai dengan jenis Falk 3, Falak 2 dan Arialati, ketinggalan kapal pemburu Ranjau kelas Perang Kental, kapal amfibi kelas Al-Quaizat dan kapal serang cepat berjenis Mubaras. Setelah alutsista mari kita lihat jumlah pasukannya. Untuk Angkatan Darat sendiri, Uni Emirat Arab memiliki 77.000 pasukan, Angkatan Laut sebanyak 3.000 pasukan, dan Angkatan Udara sebanyak 4.000 pasukan. Jumlah barusan tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan negara barat, bahkan negara Indonesia. Akan tetapi menurut Indeks Global Firepower 2023 Uni Emirat Arab masuk ke dalam 10 negara Timur Tengah yang kuat dari sektor militernya. Tak heran jika mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat J. Mattis menjuluki Uni Emirat Arab sebagai Sparta kecil, belum lagi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Uni Emirat Arab memulai pengembangan dan perluasan pasukannya secara pesat. Sampai-sampai pengeluaran militer Uni Emirat Arab dari tahun 1998 hingga 2009 mencapai 382 triliun, melebihi pengeluaran militer Indonesia di tahun 2022 yang hanya mencapai 133 triliun. Dengan banyak pengeluaran sebagai bentuk keseriusan Uni Emirat Arab memperkuat sektor militernya, wajar jika negara kaya satu ini terus-menerus menarik perhatian dunia. Saudaraku yang beriman, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Apakah dengan adanya perjanjian Abraham yang disepakati oleh Uni Emirat Arab dan Israel tidak akan membuat negara muslim dan kaya itu menurunkan pasukannya, membebaskan Palestina? Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.